Halo anak-anak, Eh, kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin Bapak berikan dari via WhatsApp. Dan hari ini masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai 1 minggu ke depan kita akan membahas tentang masih buku tema 1. Ya, untuk ini mohon disimak, jangan sampai lewat. Dan apa yang Bapak berikan akan membuat manfaat buat kalian. Simpelnya adalah di rumah kalian bisa mempelajari dan didamping dengan oleh kedua orang tua kalian, kakak atau yang saudara sekalian, saudaranya atau yang lain juga bisa membantu. Intinya pembelajaran daring ini kalian harus menyimak, dan mohon maaf jika ada kawan kalian atau yang tidak mengerti, tolong nanti share di grup, Bapak akan bisa jemput ke rumah masing-masing. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin, masih pembelajaran 1, dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan materi yang kemarin. Masih ada di halaman 5. Coba kalian buka di buku paket di halaman 5 di sini. Kalau sudah kalian buka buku paketnya, kalian bisa dilihat di halaman 5 kita akan mengamati tentang apa. Nah, lihat di buku paket tentang apa. Ternyata ini tentang bunga ya. Dan bunga ini adalah salah satu bentuk perkembangbiakan. Jadi tumbuhan dengan bunga ini adalah contohnya tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, kalau secara materi memang kalian pernah lihat bunga seperti apa, tapi tidak tahu tentang apa itu Pak. Bisa ada tepung sari, apa yang dimana itu kepala putiknya ya. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Coba kita amati gambar bagian berikut ini. Nah, di sini kalian sudah tahu di buku paket sudah ada. Yang paling atas di sana ada mahkota. Ya, mau yang warna pink ini di buku paket kalian pasti masing-masing ada ya. Dan di sebelah kirinya di situ ada, dibagi dua itu ada benang sari. Di bawah dan di atasnya itu tersambung dari merah dan kuning itu ada benang sari. Dan paling bawahnya lagi ada kelopak bunga. Nah, di bawahnya, sebelah bawahnya, paling bawah, dasar bunga. Di tengah-tengah ini ada bakal biji. Di atas ada tangkai putik. Sebelah kanan ada kepala sari, tangkai sari. Nah, itu adalah organ dari bunga yang kalian lihat di sini. Kita akan mengamati dan akan menjelaskan Bapak secara perlahan-lahan, tidak akan cepat-cepat ya. Bapak hanya ambil simpelnya saja. Kalian bisa baca di halaman 5, di situ ada perkembangbiakan generatif secara kawin. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji.
Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuatan adalah zigot. Pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang biak menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, jadi tumbuhan yang di dalam biji itu adalah tumbuhan baru yang akan muncul. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau lain, yaitu ada padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, itulah tumbuhan berkembang biak dengan secara generatif. Mungkin kalau kalian tidak tahu, perkembangan generatif dan generatif misalkan ada dua pembahasan ya harusnya. Cuman di sini kita pelan-pelan saja supaya kalian mengerti dan disimak. Nah, di halaman 6-nya kalian nanti di buku tulis tolong di sini kan ada berdiskusi ya. Kita pelan-pelan saja, tidak boleh terburu-buru. Di rumah kalian bisa dengarkan pembicaraan Bapak. Ini Bapak akan share melalui YouTube ya. Tidak akan dikirim melalui file video terlalu besar. Kita akan berdiskusi, amati lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom yang sudah disediakan. Nah, amati lingkungannya, gambarkan bagian bunga dan tulis cara penyerbukannya pada kolom berikut. Maksudnya begini, kalian tadi sudah mengetahui tentang bunga dan mengamati ini adalah bentuk bunga ya. Bunga itu banyak sekali jenisnya. Nah, kalau kalian bisa amati, nanti ambil satu bunga di luar dan amati mana mungkin mahkotanya, mana benang sarinya, kelopaknya, terus kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal bijinya seperti apa. Dan ini adalah perkembangbiakan generatif ya, tumbuhan yang terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Intinya kalian harus keluar dan ada pembuktian foto bahwa kalian sudah melaksanakan dan membawa sejenis bunga yang kalian ambil atau yang kalian dapat dari luar. Itu amati bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Kalau susah penyerbukannya itu, berarti kalian harus cari tahu penyerbukannya itu dalam pembuahan. Maksudnya begini, kalian harus mencari tahu cara perkembangbiakan bunga itu bagaimana. Intinya kita jangan susah dulu. Kalian harus cari bunganya dulu, jenis bunganya seperti apa, dan difoto. Nah, Pak, saya udah dapat bunganya, misalkan ini. Nah, itu kalian boleh simak, gambarkan di buku tulis tugasnya itu. Nah, setelah itu kan ada kolom, kamu bisa mengamati. Boleh digambar, boleh tidak, ya. Yang penting ada foto di handphone kalian, ya. Itu pasti ada dokumentasinya. Kalian pasti sudah ketemu. Pasti ketemu dengan bunga-bunga yang ada di luar. Kalau boleh, Bapak saran cari yang mudah saja, cari yang simple saja. Ini karena memang ini pembelajaran yang sangat sulit-sulit, memang susah sulit ya. Maksudnya
ini kita juga sama-sama mencari supaya sesimpel mungkin lah, jangan sampai kamu kesusahan. Pokoknya gambarkan dan bagian-bagian yang memang ada proses penyerbukannya. Kan di pertanyaannya gambarkan bagian bunga dan tuliskan cara. Kalau kalian tidak tahu, ya tidak usah. Bukan tidak dari sisi, maksud cari tahunya jenisnya bunga apa dulu harus diisi. Nah, dan di bawahnya sampaikan hasil kepada teman kelompokmu. Ya, itu mungkin sekitar kalau mau dibagikan di sama teman-temannya atau didiskusikan mungkin tidak bisa ini ya. Kita tidak boleh berkumpul. Yang jelas ini kalian bisa mengamati dan untuk mengisi pelan-pelan saja. Cari bunganya dan bentuknya seperti apa, bunga jenis apa, bagaimana cara tumbuhnya ini seperti apa. Ya. Di bawahnya, apakah perbedaannya? Nah, perbedaannya itu apa? Apa manfaat perkembangbiakan generatif? Nah, cari informasinya dan tuliskan tempat yang disediakan. Maksudnya, kamu apa itu manfaat dari perkembangan generatif? Kalian bisa cari tahu di mana saja, ya. Perkembangbiakan generatif itu seperti apa? Gitu. Cari informasinya dan tuliskan pada tempat yang disediakan. Berarti tempatnya di sini ya, di halaman 6. Itu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Pasti bisa dipahami. Jadi intinya adalah di sini yang kalian di halaman 5 ini suruh mengamati. Dan pengertiannya sudah ada di sini. Kalian tinggal mencari bunga yang kamu tahu. Kalian menyimak dan menggambar bentuk bunganya apa. Cari mahkotanya di mana. Pak ini Pak sudah ada. Oke, itu pasti kalian tahu. Dan kalau udah cari, kalian isi buat kotak seperti ini. Tugasnya dikumpulkan nanti semuanya 1 minggu itu hari Kamis. Ya, dari Kamis. Ya, itu aja ya. Mungkin nanti Bapak akan sambung lagi untuk percobaan hari berikutnya, hari ketiga. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak. Bapak juga masih uji coba di sini, masih ingin mencoba supaya kalian bisa mengerti hari ini. Dan Bapak harap kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Karena memang sesulit apapun kita hari ini, kita harus bisa menjalaninya ya. Kalau ada teman-teman kalian yang susah untuk menjawab ataupun untuk tidak bisa mencari tahu, tolong temannya kasih tahu hari ini bahwa sekarang kita pembelajaran melalui daring ya. Itu. Dan tugas ini Bapak akan kirim ke via WhatsApp atau linknya, websitenya Bapak akan bagikan ke WhatsApp nomor masing-masing. Jadi kalian tidak bisa mengunduh, tapi sekarang bisa melihat saja apa yang akan Bapak kirimkan hari ini. Ternyata di halaman 5 dan 6. Nah, tugasnya pun tidak akan banyak-banyak. Nah, dan hari Kamis Bapak tunggu tugasnya bisa dikumpulkan. Ya. Begitu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.